Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para sahabat podcast dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nur Ulfa dalam program acara Radar Sultan Podcast Show. Ya, seperti biasa saya tidak sendiri di studio. Nah, kali ini hadir bersama saya di sini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil, MSI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semua. Ya. Ya, terima kasih Pak sudah hadir. Makasih, oke. Ya. Ya, kita akan berbincang selama kurang lebih 30 menit ke depan ya. Nah, kita akan berbincang soal aktivitas kampus selama pandemi. Saya rasa juga teman-teman podcast juga banyak yang penasaran sih selama pandemi ini kita ngapain gitu ya. Semua aspek kehidupan itu berubah. Gitu. Nah, sekarang ini kita masuk pada aspek pendidikan tinggi. Nah, kebetulan di sini sudah ada Pak Dekan, saya langsung saja Pak. Oke. Siap. Nah, sekarang ini sudah Maret 2021 Pak ya? Maret 2021 betul. Itu berarti kalau kita flashback ke belakang sudah 1 tahun. Kurang lebih Ya. Apakah sudah 1 tahun juga aktivitas kampus menyesuaikan diri ini Pak? Iya, kita beradaptasi. Tentu pandemi ini tantangan menurut saya. Jadi bukan sebagai halangan, tapi kemudian ini menjadi tantangan. Bagaimana kemudian kita berusaha lah. Ini kan sesuatu yang kita sudah nyaman sebelumnya, tiba-tiba ada perubahan dari zona nyaman ke zona abu-abu yang serba harus beradaptasi kembali. Jadi ya mau tidak mau banyak hal yang kita ubah, banyak pola yang kita sesuaikan. Dan memang mau tidak mau karena tidak ada pilihan kita selain mengikuti proses itu dan beradaptasi dengan itu. Jadi kalau sebelumnya tatap muka, kita kadang-kadang secara santai makan siomay, habis kuliah, ruang-ruang ini jadi terbatas. Ruang-ruang kelas kita tutup dan kemudian semua sekarang serba online. Kira-kira gambarannya begitu. Jadi ya kurang lebih setahun lah. Kita berusaha beradaptasi di situ. Ya, sudah setahun. Nah, Bapak bisa jelaskan secara teknisnya seperti apa Pak? Apakah semua kehidupan di kampus shutdown atau ada beberapa saja Pak? Di awal-awal itu kita kan work from home. Ini yang WFH ini kan jadi akrab sekali. Ternyata respon terhadap WFH ini oleh sebagian orang positif. Positif dalam arti yes, kita kerja di rumah, kira-kira begitu ya. Dan akhirnya memang banyak pola awal banyak kerja di rumah. Namun seiring perjalanan kita ngelihat kayaknya tidak semua bisa kita selesaikan di rumah. Ditambah aspek manusiawi kita itu rindu dengan kebersamaan, ngumpul-ngumpul. Mulai kemudian WFH ini berubah perlahan. Kita mulai atur jadwal. Jadi yang namanya ada piket. Misalnya hari Senin, Rabu layanan apa, hari Selasa, Kamis layanan apa. Jadi tidak semua, proses-proses awal gitu ya. Nah, dalam perjalanannya seluruh layanan kemudian memang kita pilah mana yang prioritas. Sebagai contoh case ini ujian skripsi mahasiswa. Ini kan tidak semua tanda tangan bisa online. Jadi ada pemberkasan yang mau tidak mau harus ketemu, harus tatap muka. Dan ya mau tidak mau kita buka. Tapi itu pelan-pelan kemudian sekarang sudah jauh lebih terbuka lagi. Kita pelan-pelan mulai beradaptasi karena mungkin ini sudah menjadi kebiasaan. Bahkan membaca berita atau kemudian begitu muncul di layar atau di media sosial COVID lagi, corona lagi, orang mulai jenuh. Tapi seperti anjuran pemerintah dan kita semua jangan lalai. Mau tidak mau kita tetap berhati-hati karena faktanya ini ada dan kita tidak bisa pungkiri
bahwa itu ada. Nah, tinggal memang kita beradaptasi pelan-pelan. Kemudian proses perkuliahan juga semua off, kecuali mungkin hal yang sangat teknis terkait praktikum. Tapi kalau di FISIP ini hampir semua proses perkuliahan online, umumnya menggunakan Zoom, Google Class, ada video pembelajaran, dan juga sebagian karena ada keluhan mahasiswa, Pak, kalau Zoom ini paketnya besar, habis kami di daerah, belum lagi jaringan yang susah. Tidak semua dosen, tapi sebagian besar dosen memahami itu. Jadi bagi mahasiswa yang tidak bisa karena ini memang bukan keinginan kita dengan kondisi darurat, ya sudah, oke, kalau begitu kerja tugas saja, kirim email saja, atau paling tidak kirim di WA. Ini cara-cara memudahkan. Bahwa ada saja yang juga tetap strike, pokoknya harus, ini juga mau tidak mau karakter setiap orang berbeda. Nah, itu yang kita jalani ya. Jadi kira-kira gambarannya begitu. Tapi sekarang layanan-layanan itu semakin kita buka, gerbang sudah terbuka full, seluruh aktivitas mahasiswa di luar perkuliahan sudah banyak yang jalan. Sebagai contoh, beberapa mahasiswa sudah duduk di bawah pohon, ada rapat-rapat kecil, ada kongko-kongko. Saya lihat juga penjual siomay juga sudah mulai banyak. Jadi ya ini semua jadi ya mudah-mudahan kita hidup kembali lah setelah sekian lama pandemi ini dengan banyak di rumah, dan ternyata memang menjenuhkan juga itu di rumah. Jadi ya kita pelan-pelan lah. Mudah-mudahan setelah proses program vaksin ini berjalan, pemerintah sudah mulai targetkan dibuka. Kalau di Unpad sendiri itu kan untuk semester ini evaluasinya 8 tatap muka. Jadi setelah 8 tatap muka, lalu kemudian rektor akan mengevaluasi. Ini sudah pertemuan ke-7. Artinya kemungkinan pertemuan ke-8 minggu depan rektor akan mengevaluasi dan kita semua diajak rembuk. Mudah-mudahan setelah pertemuan ke-8 sudah bisa offline atau minimal blended. Kalaupun itu tidak bisa, insya Allah kita optimis, tentu dengan segala usaha semester depan kita sudah buka semua kelas, aktivitas bisa berjalan normal kembali. Semoga. Ini berapa persen, Pak, kemungkinan untuk? Kalau melihat surat edaran dari kementerian dan juga dari rektor, kita optimis lah. Kita optimis. Ya kemungkinan menurut ukuran saya kalau tidak ada hal yang urgent gitu, insya Allah 70-80% kita siap, khususnya untuk offline-nya, karena kelas kita coba sterilkan, lalu kemudian seluruh standar protokol kesehatan kita coba penuhi. Nah, 70-80% kemungkinan semester depan ini teman-teman masih insya Allah, betul. Ya. Sudah masuk betul. Ini didorong soal apa? Soal vaksinasi atau salah satunya adalah memang betul bahwa sebagian sudah divaksin, sehingga kita berharap hasil vaksin ini efektif untuk menjaga daya tahan tubuh, tentu saja mencegah virus. Di samping itu memang kita lihat juga tadi itu spirit kerinduan terhadap kampus, pengen ngampus, dan bahkan beberapa adik-adik mahasiswa itu sudah bikin acara itu, mungkin kegiatan rindu kampus, kapan kita balik kampus dan seterusnya. Tapi sekarang semua mahasiswa sebenarnya sudah bebas. Sekarang kita sudah masuk semua, rata-rata, maksudnya masuk ini tidak ada kegiatan, kadang-kadang mereka datang ngumpul-ngumpul sekedar sharing. Nah, ini yang kita jalan begitu. Masuk kampus, bukan masuk kuliahnya, Pak? Masuk kampus. Tapi kadang-kadang masuk kampus juga akhirnya masuk kuliah karena kita menyediakan layanan wifi. Kadang-kadang mereka kuliah juga. Kalau ada dosennya masuk Zoom, di sekitar area kampus karena ada fasilitas wifi free, why not gitu. Haji mumpung lah kira-kira. Mumpung ada yang gratis, kenapa harus bayar? Betul-betul. Jadi masuk kampus, Zoom jadi kampus. Zoom jadi kampus. Kan sebenarnya untuk apa gitu ya, untuk apa offline, untuk apa online. Orang tua kuliahnya juga sudah di kampus, cuma menggunakan Zoom. Ya, itu mungkin kayak tadi dibilang Bapak bahwa sebenarnya ada kebutuhan kita untuk bertemu dan bersosialisasi, itu yang tidak bisa digantikan oleh Zoom. Tapi apa mau dikata ya, kita masih pandemi. Tidak ada pilihan. Pernah ada ini tidak, Pak? Ada kasus pembubaran sama Satpol PP mungkin? Sering, bukan oleh security. Oh, security. Jadi
kadang-kadang ditemukan anak-anak di sekretariat lembaga kemahasiswaan tertentu itu didatangi, ternyata mereka baring-baring berdekatan. Ada kegiatan nggak ada Pak, kita cuma ngumpul-ngumpul. Kalau begitu sudah, kalau bisa jangan ngumpul-ngumpul dulu, silakan bubar. Beberapa kan ada grup dengan security itu, mereka laporkan di grup, lembaga ini kami bubarkan karena tidak sesuai standar, atau sudah mereka tidak punya kegiatan apa-apa selain ngumpul-ngumpul, maka dibubarkan. Cuma itu yang kemarin ya. Sekarang mobil security itu jalan keliling kampus, jalan sambil menggunakan patroli, mengingatkan adik-adik mahasiswa, bapak ibu, macam mobil-mobil polisi kalau lagi patroli yang kan ada soundnya tuh. Ini juga kira-kira security juga begitu. Jadi ini layaknya mini kota ya? Mini kota, iya. Jadi keliling juga security-nya untuk mengingatkan. Ya? Betul. Nah, ada tidak Pak pelanggaran berat dari situ atau cuma sekedar teguran atau seperti apa Pak? Yang sering kita lemah itu kalau tidak diingatkan lalai. Itu persoalan. Jadi kadang ada saja mahasiswa yang duduk tidak menggunakan masker, ada saja yang masuk di ruangan tidak menggunakan masker. Kalau yang masuk di ruangan saya tidak menggunakan masker, itu kita bilang, tolong keluar dulu, gunakan masker. Oh iya Pak, ada sebenarnya di kantongku. Ya sudah pakai. Nah, mereka pakai. Tapi kalau pelanggaran yang berat sepertinya belum. Alhamdulillah. Jadi rata-rata kelalaian seperti ini nanti kami ingatkan lagi. Setiap misalnya kita jalan, ada saja mahasiswa, Dek, ada maskernya? Ada Pak. Lalu kemudian mereka pakai lagi. Atau kalau terlalu dekat, apalagi kadang-kadang kan kita lalai ini, maksudnya karena keasikan ngobrol, duduk berdekatan. Nah ini juga berpotensi, tapi sejauh ini insya Allah terkontrol semua. Hanya lebih pada ingin mengingatkan aja adik-adik ini. Kita semua kan seperti itu sebenarnya. Kadang-kadang lalai, nanti kalau lalai baru diingatkan. Jadi sadar kembali begitu. Ya saya mau tanya soal aktivitasnya Bapak nih. Nah, selain Bapak sebagai pejabat struktural di fakultas nih, Bapak juga masih aktif mengajar Pak? Ya, itu kewajiban. Jadi tugas tambahan ini kan hanya bagian kecil dan masanya juga terbatas. Dan itu hanya 4 tahun, sementara kita mengajar ini seumur hidup. Spirit untuk mendidik itu jauh lebih besar dari sekedar jabatan sesaat, begitu. Jadi tetap mengajar, tridharma perguruan tinggi jalan, ada pendidikan, ada penelitian, dan juga ada pengabdian pada masyarakat. Di luar itu ada saja kegiatan-kegiatan yang sifatnya organisasi. Mengelola media kecil seperti media Tadulako misalnya, juga media kampus kayak Unpad TV, kalaupun kemudian sekarang kita lagi berbenah, banyak kekurangan yang kami harus perbaiki. Jadi kira-kira gambaran kalau bagian dari lingkup kampus. Olahraga tetap harus jalan lah. Saya lagi nyaman sekarang dengan yang namanya bulu tangkis. Jadi yang peminat bulu tangkis, ayo kita setiap hari Selasa Bulog. Di Bulog. Kadang juga di Abadi. Kalau dengan kelompoknya Pak Rektor ini biasanya di Abadi. Abadi itu Senin, Rabu, Sabtu. Kalau kita yang FISIP dan beberapa adik-adik yang lain, kita di Bulog. Jadi Selasa digunakan. Alhamdulillah lapangan poli sudah bisa digunakan. Pak, itu futsalnya masih kecil Pak, bagaimana kalau dikasih bagus lagi? Oke. Jadi aspirasi ini mungkin sederhana, dari istilahnya warung kelapa muda, saya tidak menyebutnya warung kopi gitu. Warung kelapa muda. Karena saya tidak ngopi. Saya tidak ngopi, jadi saya senangnya kelapa muda. Jadi habis main pagi hari Sabtu, kita sekalian mutar di depan lapangan Bulog itu kan, depan Bulog itu kan ada banyak penjual kelapa muda tuh. Jadi saat itu sambil mengembalikan energi, tambah tenaga, kita minum kelapa. Siap. Jadi habis main terus nongkrongnya di depan, terus ditraktir sama Pak. Menyehatkan ya. Nah ini saya tanya ini Pak, karena kami juga buka kotak pertanyaan nih via Instagram. Jadi ada yang menulis begini Pak, kalau bisa Pak Dekan buka ruang diskusi dengan mahasiswa. Sarasehan Sabi juga tuh Pak, Sabi itu bisa. Jadi sudah terjawab ya. Jadi kalau mau diskusi banyak ya segera gabung di bulu tangkis.
boleh di bulu tangkis, boleh WA saya. Kalau adik-adik mau ngumpul, mau ngumpul di mana, ayo, saya siap. Nah, tinggal tempat saja, diatur saja mau ngumpul-ngumpul di mana. Anytime ruangan saya terbuka untuk adik-adik mahasiswa, untuk siapa saja. Bahkan WA itu hampir 24 jam. Terbuka, Pak. Terbuka, saya kadang-kadang balas WA itu jam 11 malam, tergantung misalnya saya istirahat lebih cepat, jam 8, jam 9 sudah tertidur, tahu-tahu ada WA mahasiswa jam 10, jam 11 malam. Kebangun, Pak ya? Kebangun, saya jawab. Kalau kadang saya agak lemas, biasa kita baru bangun agak susah ngetik, saya rekam suara, maaf deh ya, saya pakai voice, bla bla bla. Yang jelas, mungkin bagi sebagian orang, mahasiswa yang mau WA tengah malam ini tidak sopan. Ada etika yang harus dijaga gitu. Tapi bagi saya begini, kalau saya bukan merasa ingin baik ya, bagi saya berpikirnya begini, mahasiswa itu tidak ada yang mau WA kita dengan bertanya, Bapak sudah bobo? Pasti bukan itu. Umumnya mereka kasihan, Pak bagaimana dengan pembayaran UKT kami? Pak kami tidak punya uang, kami belum punya uang, bisa enggak bayar UKT-nya nanti? Nah yang begini yang banyak masuk. Bagaimana dengan nilai kami Pak dari dosen ini belum ada jawaban. Nah ini semua yang menurut saya bagi mahasiswa ini urgent. Dan tidak perlu, mohon maaf deh, bagi saya tidak perlu harus menunggu besok. Tengah malam pun kadang-kadang masih saya balas. Semampu saya dan saya bangun, karena kan begini, bagi saya, Nur ya. Oke, kita ini menjabat atau dapat amanah kan hanya sesaat. Selagi kita dibutuhkan, bermanfaatlah. Kira-kira begitu. Kalau sudah merasa dibutuhkan tapi kemudian acuh, apalagi merasa menggunakan standar segala macam, kasihan yang membutuhkan kita. Mereka butuh kita karena memang mereka butuh gitu. Maksud saya, pada saatnya kita bukan siapa-siapa lagi. Kalau saya mungkin bukan dekan lagi, tidak ada lagi yang WA saya tengah malam. Mumpung saya dekan dan mumpung ini bisa, timingnya pas, ayo, apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Ya. Nah, gambarannya. Pertanyaan penting nih Pak, nomor WA-nya Bapak tahu semuanya nih Pak? Kalau Uki masuk, sebelum masuk ruangan saya, biasanya kan ada papan nama di atas tuh. Ya, ada nama, ada NIP. Di bawahnya saya tulis nomor handphone. Jadi siapapun yang mau mengakses nomor itu ada di atas itu. Jadi siapa saja, dan itu terbuka umum. Siapapun, saya bilang yang mau akses nomor ini bisa kapan saja. Jadi bisa setiap saat ada. Di setiap presentasi saya isi materi juga pasti ada nomor handphone saya. Ya. Saya mungkin cukup tahu sih Pak, karena baru ini saya temukan sebenarnya. Mungkin sudah terlalu lama tidak main ke kampus mungkin ya Pak ya. Sudah lama jadi alumni. Wah, oke deh Pak. Nah, ya tadi betul ya, saya tersentuh yang Bapak bilang bahwa mahasiswa menghubungi dosennya itu bukan hal yang remeh-temeh yang berkaitan dengan pribadi. Betul sekali. Ya, jadi saya punya beberapa teman mahasiswa itu, dia kalau sudah di atas jam 9 aja itu mereka sudah agak begitu khawatir kalau mau WA seperti itu. Saya juga tidak bilang dosen yang lain kalau marah atau merasa itu tidak etis, salah ya. Artinya itu kembali ke your personal karakter. Cuma bagi saya, di saat kita dibutuhkan kapan lagi? Ada satu adigum begini yang saya menarik bagi saya. Dajajatul yaum baidaul yaum khairum min dajajatil gadi. Telur hari ini itu akan selalu lebih baik dari ayam di esok hari. Logisnya, kita tidak pernah menjamin kita bisa hidup di hari esok. Yang real di depan kita adalah telur. Ngapain nunggu ayam besok? Kira-kira gambarannya begitu. Jadi selagi bisa bermanfaat hari ini, kita belum tentu tahu besok kita bisa bermanfaat atau enggak. Memang ada saja yang menggunakan standar itu, dan itu tidak salah bagi mereka. Cuma bagi saya pribadi, sejak saya kaprodi, bahkan jadi wakil dekan dan kemudian duduk di dekan, bahkan ada satu WhatsApp khusus yang saya buat hanya saya dengan mahasiswa. Mereka mau mengeluh tentang apa saja, dosen siapa saja, ayo buka-bukaan di situ. Kalian mau mengkritik saya seperti apa? Open. Dan itu namanya grup forum akademik. Grup itu khusus saya dengan mahasiswa. Saya tidak mau mencampur itu dengan dosen lain.
Ada yang mengeluh, Pak, ada dosen susah sekali dihubungi, Pak. Kami sudah hubungi beberapa kali tidak dibalas. Pak, dosen pembimbing kami sudah berkali-kali bimbingan tapi belum dijawab-jawab. Nah, itu mereka tampung semua, tapi bukan hanya tentang dosen, tentang saya pun saya buka. Silakan apa yang ingin disampaikan. Pak, kami kehilangan tas di perpustakaan. Kami kehilangan ini di sini. Saya bilang, oke, apa usulan kalian? Bagus kayaknya Pak kalau ada CCTV. Alhamdulillah ada 14 titik CCTV yang kita sudah pasang di fakultas, termasuk di perpustakaan. Dan sejauh ini setelah kita pasang itu, saya tidak mendengar lagi ada kehilangan. Alhamdulillahnya. Mudah-mudahan betul-betul berpengaruh. Bahkan di ruangan saya saja ada. Itu untuk menjaga-jaga, artinya itu untuk kebutuhan saya. Ini kalau ada yang macam-macam, saya bilang ada CCTV di atas tuh. Kira-kira gambarannya begitu. Jadi ruangan saya pun ada CCTV-nya. Dan itu connect dengan handphone saya. Setiap saat saya bisa monitoring ruang aula, kemudian tempat parkir, masjid, itu semua kita titik-titik strategis kampus itu kita pasangkan untuk mengantisipasi berbagai niat jahat. Karena kalau kita ingat bahasa siapa, Bang Nafi ya. Bang Nafi di salah satu stasiun televisi, kejahatan tidak muncul hanya karena dari niat, tapi juga karena kesempatan. Kira-kira begitu. Nah, ini Bapak masih punya waktu untuk mengurus ini semua Pak di tengah target atau tugasnya Bapak sebagai dekan mengurus satu kampus nih? Justru bagi saya ini adalah tugas. Bagi saya ini amanah ini bukan hanya kita kerjakan rutin, tapi perlu kreasi, perlu inovasi, perlu masukan dari seluruh pihak. Apa yang harus kita benahi? Kemarin atau sebelumnya kami sangat lemah di ruang-ruang hijau terbuka. Sayang UKI jarang ke kampus sekarang. Kalau ke FISIP di belakang ilmu komunikasi itu dulu kan agak kumuh, tanda petik ya. Sekarang sudah taman full di situ, taman hijau kita tata, adik-adik ruang diskusinya ada, di depannya pun kita buat lebih menarik. Bahkan di sport center ada wilayah di fakultas itu yang khusus wilayah olahraga. Kita bangun lapangan voli, ada futsal, dan ada ruang-ruang kreasi bagi mahasiswa. Kita terus berbenah lah. Masih banyak kekurangan tentu saja, tapi pelan-pelan kita berusaha menata kampus ini hijau. Oke, nah saya mendengar ini saya ada keinginan lagi untuk jalan-jalan ke kampus dan dengan senang hati, malah sebaiknya jalan-jalan ke kampus. Kapan-kapan kalau kayak kampus di ruangan kita bukan ngopi-ngopi saja, ngeteh-ngeteh lah paling tidak. Kalau senang kopi ya ngopi boleh. Nanti kita fasilitasi lah, siap. Kalau begitu tidak jadi Pak, samunya diam-diam. Ya, alhamdulillah sudah jauh banyak. Jadi ya sekedar teman-teman podcast tahu kalau Pak Hairil nih ngomong ke saya Ade dan sebagainya itu karena saya adalah alumni FISIP. Jadi waktu salah satu alumni terbaik Fakultas Ilmu Sosial. Dan ini salah satu dosen terbaik saya. Alhamdulillah. Jadi kehormatan nih Pak saya bisa terima kasih. Saya juga merasa bangga dan bahagia, bersyukurlah. Ini menjadi aspirasi juga nih untuk kami segera punya podcast sendiri dan minta tolong nanti Radar bantu kami. Mudah-mudahan bisa kita kolaborasi sehingga informasi ini bisa lebih cepat sampai. Begitu. Siap. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Okay. Nah, ini menghadapi tahun ajaran baru nih Pak. Ada persiapan khusus tidak Pak? Atau memang karena mungkin akan ada perubahan nih Pak dari yang tadi Bapak bilang kemungkinan offline kemarin dari 100% sekarang sudah mulai terbuka dan kemungkinan kedepannya ini mungkin saja ya kita berharap akan kembali normal. Amin. Insyaallah. Iya. Jadi sudah ada persiapan apa nih Pak? Atau ada perubahan, ada tambah prodi baru Pak? Atau seperti apa Pak untuk FISIP? Alhamdulillahnya mudah-mudahan minggu depan keluar. Informasi kami terakhir itu prodi S2 Ilmu Komunikasi akan segera dibuka. UKI yang alumni komunikasi, informasi sudah dari Jakarta Lama, berkas yang kita usulkan, ada beberapa perbaikan berkas dan mudah-mudahan tidak lama lagi, 1-2 minggu. Semoga mohon doa kita semua. UKI mudah-mudahan bisa buka dan saya berharap UKI menjadi pendaftar pertama sebagai mahasiswa pasca sarjana ilmu komunikasi Universitas Tadulako gitu. Jadi ini juga undangan terbuka buat teman-teman podcast di rumah ya.
ya mungkin minatnya kepada ilmu komunikasi dulunya mungkin tidak tercapai. Harus paralel ya Pak? Tidak juga. Oh tidak juga. Tidak Jadi juga. kalau memang Betul. punya keinginan lama untuk menggeluti bidang ilmu komunikasi, karena sekarang ini Pak dengan perkembangan teknologi komunikasi informasi, kerja-kerja di ruang-ruang kreatif itu Iya, lebih betul. banyak diminati. Dan Kalau- peminat ya. sampai tahun ini peminat terbesar di FISIP itu khususnya adalah ilmu komunikasi. Jadi peminat komunikasi dari tahun ke tahun tidak pernah berkurang, Tidak pernah selalu ya, bertambah. selalu bertambah, ya. Dan alhamdulillah mungkin ini juga adalah efek dari alma mater kita, alumni kita yang terserap di dunia kerja maksimal dari segi keilmuan dan mereka menjadi iklan berjalan. Masuk aja komunikasi bagus. Ini sekaligus saya iklan. Nggak apa-apa, Bang, ya, Pak. Ya, Siap. ya begitu. Ya, jadi seperti yang tadi kita bicarakan, jadi kalau ada sahabat podcast di rumah yang punya Ya. minat ke ilmu komunikasi, kalau sudah S1 jangan bersedih karena Ya. insya Allah kita Mudah-mudahan. punya program studi S2, Insya Allah. program ya namanya Pak ya, Ya. program S2 komunikasi, Ilmu ilmu komunikasi komunikasi. di FISIP. Nah, insya Allah Insya Allah. tahun ajaran baru ini. Oke Pak. Amin, amin. Nah, menutup podcast ini saya mau minta closing statement dari Bapak. Apa saja Pak? Teman-teman di rumah. Bisa dari mana-mana? Bisa deh. Ya. Jadi kalau saya ingat ini Ki. Iya. Saya dari dulu kan bahasa Inggrisnya terbatas. Jadi saya berusaha pelan-pelan membiasakan diri menggunakan beberapa istilah dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Karena mau sampai kapan kita hindari ini barang. Jadi ada satu statement Mahatma Gandhi. Ya. Beliau bilang begini, your future depend what you do in the present. Terjemahkan? Oke, masa depan Anda itu ditentukan oleh apa yang terjadi hari ini. Good. Inilah alumni terbaik salah satu ilmu komunikasi. Dan itulah dosen terbaik. Amin, amin. Dan sudah terbukti sekarang. Nah, jadi ini nextnya apa Pak? Rektor ya Pak? Saya segala sesuatu yang baik kita aminkan saja. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak. Begitu menyenangkan Siap. podcast kita sore hari ini. Ya. Jadi saya pertama awalnya bisa deg-degan ini seperti apa nantinya. Ya. Tapi alhamdulillah begitu cair suasana. Siap. Dan saya selama saya duduk di sini ada begitu banyak informasi penting yang saya catat dan saya rekam. Mungkin saja teman-teman podcast di rumah juga atau dimanapun Anda berada juga mudah-mudahan dapat menangkap ilmu-ilmu penting ini, informasi penting ini, dan kami berharap juga berguna untuk kehidupan Anda. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Nah, karena kita terbatas waktu Oke, nih Pak, sip. karena live Instagram dan live Facebook itu punya durasi. Oke. Jadi saya pamit undur diri. Ya. Jadi saya bersama narasumber Ya, kita. saya hari juga ini. pamit. Terima kasih semua. Ya, terima kasih semua. Terima kasih sama teman-teman sahabat podcast. Sehat-sehat selalu. Ya, Sukses. sehat selalu, lindungi diri, dan semoga kita bisa melewati masa pandemi Ya, ini betul. dengan selamat dan tetap sehat. Amin. Gitu. Sukses. Sukses semua. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan kapok ditunda Siap saya. menunggu undangan berikutnya. Ya, ini salah satu janjinya Pak. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Yuk. Sore.